Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is me again, and I hope you are not bored to hear my voice again and again. Well, in this video, I will share another type of listening session in TOEFL test. I'm sure that you've been mastered the previous listening type, that is listen to short dialogue. So, another type of listening session which I mean is listening to long conversations. Iya, jadi tipe listening yang akan dibahas kali ini adalah mendengarkan percakapan yang panjang. Jika di short dialogue, setiap satu percakapan memiliki satu pertanyaan, pada long conversation, pertanyaan yang akan diajukan adalah sebanyak 4-5 pertanyaan untuk satu audio percakapan. Topik-topik yang dibahas di setiap percakapannya biasanya meliputi academic life atau kehidupan akademik, misalnya seberapa sulit sih suatu kelas yang diikuti, bagaimana caranya menulis artikel atau skripsi, dan bagaimana caranya untuk mendaftar ke sebuah mata kuliah, atau yang kita biasa lakukan adalah bagaimana caranya menginput mata kuliah di setiap semester. Topik yang lain yang biasanya muncul di long conversation adalah tentang general living. Apa aja sih contohnya yang membicarakan tentang general living? Bisa tentang menyewa apartemen atau sewa kos-kosan. Terus bisa juga soal olahraga atau bisa juga tentang transaksi perbankan. Selain topik-topik tadi, berita yang sedang berlangsung di Amerika juga bisa muncul sebagai topik pembicaraan di long conversation ini. Contohnya berita tentang desalinasi pasokan air di Amerika, daur ulang sampah, kerusakan yang terjadi akibat badai, atau fenomena alam lain yang terjadi di sana. Ada beberapa strategi yang bisa memudahkan kita dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan long conversation. Strategi yang pertama adalah yang bisa kita lakukan sebelum audio listening didengarkan, atau before listening. Pada kegiatan before listening, tipsnya adalah membaca pilihan jawaban untuk anticipate the topic, atau memprediksi topik pembicaraan di percakapan dari jawaban-jawaban yang sudah tertulis di soal TOEFL, dan anticipate the questions, atau memprediksi soal apa yang akan muncul. Topik dari sebuah percakapan bisa kita temukan di jawaban pertanyaan pertama. Mari kita simak jawaban-jawaban yang tertulis di tes TOEFL berikut ini. Untuk memprediksi topiknya, kita lihat di daftar jawaban yang ada di soal nomor 1. Ada work on campus, employment office, students, dan jobs. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa topik yang dibicarakan oleh speakers di percakapan tersebut adalah tentang looking for a job on campus, atau mencari kerja di kampus. Memang kita tidak bisa dengan tepat memprediksi topik di tiap-tiap percakapan, tetapi setidaknya kita tahu secara umum percakapan ini akan membahas tentang apa. Sebelum kita mendengarkan audio percakapan, yaitu mengantisipasi pertanyaan-pertanyaannya. Contohnya ada pilihan jawaban sebagai berikut. On Monday, next week, tomorrow, dan after class. Pilihan jawaban tersebut merupakan keterangan waktu, dan kita bisa prediksi pertanyaannya akan menanyakan tentang waktu. Misalnya, when will something happen? Kapankah sesuatu akan terjadi? Setelah kita membahas tips-tips listening, sekarang kita bahas tips ketika listening berlangsung atau ketika kita mendengarkan audio percakapannya. Ada 2 tips dalam strategi ini, yaitu menentukan topiknya dan membuat kesimpulan tentang apa, kapan, di mana, dan apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan. Tips pertama yang bisa kita terapkan saat kita mendengarkan sebuah percakapan adalah menentukan topik apa yang sedang dibahas oleh orang-orang yang sedang berbicara. Biasanya topik dari sebuah percakapan akan terdengar pada 2 kalimat pertama di percakapan tersebut. Contohnya, you can't believe what I just got.
Kamu nggak akan percaya sama yang baru saja aku dapat. I bet you got that new car you've always wanted. Kamu pasti dapat mobil baru yang selalu kamu inginkan. Now, how in the world did you figure that out? Gimana caranya kamu bisa tahu? Dari percakapan tersebut, kita bisa prediksi bahwa topiknya adalah tentang mobil baru yang laki-laki tersebut dapatkan. Di short dialogue, dalam menjawab pertanyaan terkait long conversation, juga ada tips tentang mencari tahu siapa, apa, kapan, dan di mana suatu akan terjadi. Selagi kita mendengarkan percakapan, kita bisa mencoba membayangkan jawaban atas pertanyaan siapa yang berbicara, kapan percakapan tersebut berlangsung, di mana percakapan tersebut berlangsung, dan apa informasi yang ingin disampaikan dalam percakapan. Coba kita lihat contoh percakapan di tes TOEFL dan kita analisis siapa yang berbicara dan di mana percakapannya berlangsung. Coba baca baik-baik. Nah, sekarang kita coba jawab tanpa perlu tahu artinya ya. Who is probably talking? Pertanyaan who pastinya digunakan untuk menanyakan orang. Jadi, karena mereka berbicara tentang buku dan paper, maka kita bisa prediksi bahwa mereka adalah students, mahasiswa atau siswa. Where are they? Where artinya menanyakan tempat. Mereka membicarakan tentang buku. Bisa kita tebak bahwa mereka sedang berada di perpustakaan. Jawaban-jawaban untuk pertanyaan berkaitan dengan long conversation umumnya ditemukan berurutan pada percakapannya. Maksud dari berurutan di sini adalah misalnya ada 5 pertanyaan, maka jawabannya akan berurutan disebutkan dalam percakapan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh setelah ini. Kita bisa baca dulu percakapannya. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa ada 2 pertanyaan yang akan diajukan dalam percakapan ini. Sudah dikatakan bahwa jawaban dari tiap pertanyaan pada long conversation datangnya akan berurutan. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 akan muncul terlebih dahulu sebelum jawaban nomor 2 disebutkan. Pertanyaan pertama adalah, what problem does the man have? Masalah apa yang dihadapi oleh laki-laki? Ini pilihan jawabannya. Oke, di sini masalah yang dihadapi oleh laki-laki adalah dia bilang I'm lost, berarti aku tersesat. Jadi jawabannya adalah he's lost. Pertanyaan nomor 2 adalah where is Stanfield Hall? Jawabannya muncul setelah jawaban pertanyaan pertama, yaitu ada di sini, the other side of the university. Berarti ada di D, on the other side of campus. Ini adalah contoh long conversation di TOEFL beserta pertanyaan dan jawabannya. Coba kita terapkan strategi yang sudah ada tadi ya. Oke, di sini kita bisa baca percakapannya. Kita mulai jawab pertanyaan pertama. What are the men and women discussing? A. Taking some pictures. B. Hanging some plants. C. Taking the trip to the mountains. Dan D. Putting some pictures on the wall. Di strategi pertama yang kita bahas di awal, kita bisa prediksi topik dari sebuah percakapan dari jawaban-jawaban nomor 1.
Tetapi tidak berlaku di contoh yang ini karena pilihan jawaban A sampai D tidak berhubungan sama sekali. Jadi kita harus perhatikan dua kalimat di awal yang bisa menjadi patokan untuk kita menjawab soal tentang topik dari sebuah percakapan. Kira-kira mana jawaban yang benar? Mari kita garis bawahi kata kunci yang ada di percakapannya, yaitu hang these pictures on the wall. Dalam percakapan ini, topik yang dibicarakan adalah si perempuan minta tolong untuk menggantung beberapa gambar di dinding. Jadi jawaban yang benar adalah D, putting some pictures on the wall. How many pictures are there? Ada berapa gambar di sana? Di sana maksudnya adalah di dalam percakapan ya. A, 1, B, 2, C, 3, and D, 4. Oke, masih dengan percakapan yang sama, kita lihat di sini jawabannya adalah there are only two of them. Berarti jawabannya yang B. Oke, kita pertanyaan yang ketiga. Where is the picture of the woman's family going? A, in the fireplace. B, above the sofa. C, home with wall. And D, to the top of the mountain. Kata kunci di pertanyaan ini ada di the picture of the woman's family. Terus ada kata where yang artinya kita semua pasti tahu kalau where adalah di mana. Terus coba kita lihat percakapannya. Di sini perempuan bilang, I'd like the picture of my family over the sofa. Yang artinya, aku suka gambar keluargaku ada di atas sofa. Jadi jawaban yang benar adalah B, above the sofa. Kini kita lihat pertanyaan terakhir, what is Walt probably going to do next? Kemungkinan apa yang selanjutnya dilakukan oleh Walt? A, sit on the sofa. B, photograph Monica's family. C, hammer the nails into the wall. Dan D, climb the walls. Kalau pertanyaannya apa yang dilakukan selanjutnya, berarti jawabannya ada di akhir-akhir percakapan. Di sini yang ditanya adalah Walt. Dan di akhir, Walt bilang, I hammer the nails into the wall. Oke. Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah yang C, hammer the nails into the wall. Sesuai strategi yang diberikan, semua jawaban muncul secara berurutan dalam sebuah percakapan. Oke, sekarang tips terakhir untuk memudahkan kita menjawab soal dalam listening adalah banyak berlatih. Good luck everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.